Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah legal drafting dan juga untuk mengisi tugas dari mata kuliah legal drafting yang bertemakan metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Metode dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tentu harus kita pelajari lebih lanjut dalam sumber-sumber yang berbeda, dan juga harus ada kajian-kajian yang meliputi perundang-undangan tersebut. Karena apa yang saya bahas kali ini mencakup metode dan teknik yang pastinya sangat rentan atau sangat bisa dibilang sangat sensitif ketika kita bahas, karena metode dan teknik itu kan sebenarnya langkah awal. Metode, langkah-langkah, dan teknik itu adalah bagaimana cara untuk kita menerapkan peraturan perundang-undangan. Ketika kita bicara metode, pastinya di situ terdapat step by step, langkah-langkah yang bertujuan untuk memfungsikan atau menjalankan atau membuat fungsi peraturan perundang-undangan. Karena dalam aspek kata-kata metode itu mempunyai arti yang sangat luas, dan juga suatu metode itu kan suatu langkah atau juga suatu proses yang sangat luas, dan bagaimana pemerintah atau lembaga-lembaga yang memiliki hak dari tidak adanya kebijakan apapun sampai menjadi kebijakan yang harus dituruti, dilakukan, dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Metode itu sendiri merupakan suatu mungkin syarat, bisa dibilang syarat, karena dalam pembentukannya undang-undang itu sendiri nanti pastinya memiliki langkah-langkah yang akan dilakukan oleh anggota legislatif kita. Mengapa? Karena hal tersebut nantinya akan menghasilkan suatu peraturan yang harus dituruti oleh masyarakat Indonesia dan juga harus diterima. Maka dari itu pengkajiannya, atau balik lagi ke tema awal, atau teknik yang digunakan harus merupakan pendekatan terhadap masyarakat. Namun dalam hal ini kita juga dapat ikut serta membantu atau
mengambil peran dalam pembuatan undang-undang tersebut, dan nantinya undang-undang tersebut akan dilakukan proses, akan dilakukan metode, akan dilakukan teknik untuk segera disahkan dan juga dikembangkan kembali, dikaji ulang oleh anggota-anggota yang terdapat pada bidang tersebut. Dan juga nantinya kajian-kajian yang ada di dalamnya akan dipelajari dan akan juga dipelajari dan akan juga dikaji ulang untuk proses pengesahannya. Maka dari itu, teknik dalam perumusan perundang-undangan itu sendiri sejatinya hal yang sangat sensitif ketika kita bahas, karena suatu teknik itu tidak semua yang bisa kita nilai atau yang bisa kita ucapkan di publik itu sesuai apa yang ada pada kejadian di lapangan. Yang maksud saya di lapangan itu kejadian yang terjadi pada kalangan atas. Contohnya, seumpama kita membahas tentang bagaimana sih ketika peraturan A agar diterapkan dan juga disahkan oleh kalangan atas, kita hanya membahas itu di publik tanpa menyadari di kalangan atas itu nanti, yang saya maksud kalangan atas itu anggota-anggota DPR yang terpilih yang ditugaskan atau diberi hak wewenang untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Kita tidak tahu apa yang dibahas di atas sana. Bisa jadi mereka memperjuangkan hak kita, bisa jadi mereka mati-matian membela hak masyarakat, bisa jadi dia mengenyampingkan masyarakat demi kepentingan pribadi, bisa jadi dia mengenyampingkan masyarakat demi kepentingan partai politik. Semua yang kita bahas itu sebenarnya hal yang tidak pasti, karena kita hanya menilai dan mengambil sumber dari luar sana dan tidak ada sumber dari dalam yang membuat keputusan apapun. Tetap ketika keputusan dibuat di dalam atau dibuat oleh anggota legislatif, anggota DPR, maka hal tersebut merujuk, hal tersebut dikatakan benar, hal tersebut dikatakan valid. Karena apa? Karena anggota DPR yang membuatnya, karena mereka semua yang menyusun metodenya, mereka semua yang mempunyai tekniknya. Masyarakat biasanya bisa menilai ketika undang-undang tersebut telah tersusun dan jadi tanpa ikut serta memantau atau mengawasi peraturan yang sedang dibuat atau dirancang. Dan saya sangat yakin bahwa masyarakat sekarang juga lebih cerdas dan lebih inovatif dengan mencari berita, yaitu dari berbagai macam-macam sumber yang ingin dicari tahu oleh masyarakat, dan juga dari anggota DPR itu sendiri. Masing-masing mempunyai akun sosial media pribadi atau akun sosial media partai politik, bahkan akun lembaga DPR RI itu sudah tersedia di media-media sosial manapun, sehingga masyarakat dapat memantau
mengawasi, dan juga masyarakat dapat menilai apa yang sedang terjadi, apa yang saat ini terjadi, dan apa yang akan terjadi pada peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Ketika peraturan tersebut nanti dibahas, maka biasanya anggota DPR atau DPR-nya tersebut akan menginvite, mempublikasikan, atau bahkan menyebarluaskan peraturan yang ingin dibahas, karena peraturan tersebut nantinya akan disahkan dan juga masyarakat Indonesia lah yang akan menjalankannya. Tidak hanya kalangan bawah saja, kalangan menengah, kalangan atas, semua akan merasakan semuanya. Semua akan merasakan efek atau dampak yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya di sini saya sangat tidak setuju bila mana Dewan Perwakilan Rakyat membuat suatu perundang-undangan tanpa memikirkan hak, keharmonisan, terus hidup masyarakat kalangan bawah. Karena yang saya harapkan di sini juga anggota DPR mempunyai metode-metode yang sangat interaktif dan juga teknik-teknik yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Karena ketika anggota DPR mengajukan suatu peraturan perundang-undangan, maka di situ juga ada peraturan yang baru yang harus dituruti oleh pemerintah. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, dan kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mengacu atau mengedepankan suatu peraturan yang telah dibuat untuk kita sendiri. Dan juga jangan sampai ketika sudah adanya peraturan baru masyarakat saling senggol-senggolan karena adanya peraturan tersebut. Sangat disayangkan memang ketika anggota DPR membuat peraturan yang sangat kontra dengan masyarakat dan tidak dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya mengerti dan saya tahu bahwa banyak sekali kurangnya tentang metode dan teknik perancangan perundang-undangan ini, karena hal tersebut sangat abu-abu dan juga sangat sensitif ketika kita salah bahas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tahu banyak kurangnya. Billahi taufik wal hidayah. Saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2018, Prodi Ilmu Politik, mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.